Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya sangat senang sekali karena timnas Indonesia U22 berhasil melaju ke babak final SEA Games 2023 menghadapi Thailand malam nanti guys. Jadi saya sangat senang sekali dan saya mengapresiasi skuad Garuda Muda karena mereka bermain luar biasa. Dan semoga saja nanti malam timnas Indonesia bisa juara. Oke, selalu dukung timnas Indonesia, selalu dukung mereka, apapun hasilnya, jangan pernah menghujat timnas Indonesia. Jadi hari ini saya akan membahas dan memprediksi taktik, strategi, dan formasi yang mungkin bisa diterapkan oleh timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Thailand di babak final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Timnas Indonesia U22 melaju ke babak final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja setelah mengalahkan Vietnam dalam laga semifinal yang berlangsung di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 13 Mei 2023. Skuad racikan Indra Syafri menang dramatis 3-2 atas Vietnam. Padahal dalam laga tersebut, timnas Indonesia U22 bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua karena Pratama Arhan mendapatkan kartu kuning kedua. Meski begitu, skuad Garuda Muda mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Indonesia membuka skor lewat gol Komang Teguh pada menit ke-10 usai memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Vietnam mampu menyamakan kedudukan dengan gol Nguyen Pantung di menit ke-36. Kemudian Indonesia kembali unggul pada menit ke-53 lewat gol Muhammad Ferrari. Tapi sayang, Vietnam lagi-lagi dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-79 karena Bagas Kaka melakukan gol bunuh diri. Memasuki masa injury time, Taufani Muslihudin memastikan kemenangan Indonesia. Sepakannya dari luar kotak penalti merobek gawang Vietnam. Timnas Indonesia U22 menang 3-2 atas Vietnam. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia U22 versus Vietnam mengatakan terima kasih kepada pemain-pemain kita di lapangan yang saya selalu ingatkan bahwa kita punya mental dan kita juga punya nyali. Itu yang membuat kita menang. Dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terima kasih kepada pecinta sepak bola Indonesia yang terus berdoa, terus percaya bahwa tim kita ada. Terima kasih juga pada pemain yang membuktikan kita punya nyali dan kita punya mental, tegasnya. Selama ini selalu kita dibilang nggak siap, buktinya hari ini kita siap. Kita punya fit. Itulah yang kita mau ke depannya. Indonesia yang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya melihat masa lalu, tapi masa depan, imbuhnya. Sekarang kembali kita fokus dan recovery pemain. Ini jadi kunci karena pasti pemain kelelahan, secara fisik, secara mental, dan sekarang kita harus siap lagi untuk final, pungkas Pak Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi timnas Thailand U22 pada babak final SEA Games 2023, dan duel akan berlangsung di Olympic Stadium Phnom Penh hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika melihat perjalanan kedua kesebelasan di SEA Games 2023, langkah timnas Indonesia U22 sebenarnya cenderung lebih mulus. Sementara Thailand masih sempat bermain imbang di fase grup ketika berhadapan dengan Vietnam. Akan tetapi, lawan yang dihadapi tim Gajah Perang cenderung lebih berat dibanding Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Terlebih timnas Indonesia U22 ingin melepas dahaga meraih medali emas setelah terakhir kali juara pada SEA Games 1991. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat prediksi taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia versi saya sendiri untuk menghadapi Thailand di babak final SEA Games 2023. Nah, apa jadinya nih jika taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia diterapkan ke dalam game Top 11? Oke, jadi pastikan teman-teman simak baik-baik video ini sampai selesai.
Oke, dan menurut saya, menurut prediksi saya sendiri, Indonesia mungkin bisa menerapkan formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi Thailand di babak final. Karena formasi 4-2-3-1 adalah salah satu formasi yang populer digunakan oleh banyak tim di seluruh dunia. Jadi ada beberapa alasan mengapa formasi ini dianggap sebagai formasi yang cukup bagus untuk diterapkan ke timnas Indonesia, guys, menghadapi Thailand di final nanti. Yang pertama, keseimbangan antara serangan dan juga pertahanan. Formasi 4-2-3-1 memungkinkan tim untuk memiliki keseimbangan antara serangan dan juga pertahanan. Dengan 4 pemain bertahan, 2 gelandang tengah, 3 gelandang serang, dan 1 penyerang, tim dapat mempertahankan benteng mereka sambil menyerang lawan dengan cara yang efektif. Yang kedua, kemampuan untuk mengontrol area tengah lapangan. Dengan 2 gelandang bertahan, tim dapat memiliki kendali lebih baik atas lapangan tengah, guys. Ini memungkinkan tim kita untuk memenangkan duel-duel di tengah lapangan, memecah tekanan lawan, dan membangun serangan dari area pertahanan. Yang ketiga, fleksibilitas. Ya, formasi 4-2-3-1 memungkinkan tim kita untuk beradaptasi dengan beradaptasi dengan berbagai situasi selama pertandingan berlangsung. Entah itu ketika menyerang, gelandang serang dapat mendukung penyerang, sementara ketika bertahan mereka dapat membantu pertahanan untuk menutup celah-celah di belakang. Yang keempat, tekanan pada serangan. Dalam formasi ini, tim memiliki 1 penyerang tunggal yang mendapatkan dukungan dari 3 gelandang serang. Ini memberikan keuntungan dalam menyerang karena ada lebih banyak opsi dalam pembentukan serangan dan lebih sulit bagi lawan untuk mengantisipasi dan memblokir serangan-serangan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas. Ya, formasi 4-2-3-1 telah terbukti menjadi formasi yang produktif dengan banyak tim yang berhasil mencetak banyak gol dengan menggunakan formasi ini, guys. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan formasi tersebut tergantung pada banyak faktor, termasuk keterampilan individu pemain, taktik yang diterapkan oleh pelatih, serta kombinasi pemain yang tepat di setiap posisinya. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai taktik yang mungkin bisa diterapkan oleh timnas Indonesia U22 menghadapi Thailand. Yang pertama, untuk mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi. Kita akan buat gaya tekanan tinggi, kemudian gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Oke, selanjutnya untuk susunan kesebelasan timnas Indonesia U22, di posisi penjaga gawang saya menempatkan Hernando Ari. Kemudian di posisi back sayap kiri, dengar-dengar pertengahan akan absen. Dan di posisi back tengah saya menempatkan Rizky Ridho didampingi oleh Alfiandra Dewangga. Selanjutnya di posisi back kanan ada Amiruddin Bagas Kava. Ya, dia bermain cukup bagus. Dan di posisi gelandang tengah saya menempatkan Ananda Raihan didampingi oleh Marcelino Ferdinand. Kemudian di posisi gelandang sayap kiri saya menempatkan Fatur Rahman, dan di posisi gelandang tengah saya menempatkan Bekam Putra. Dan di posisi gelandang serang kanan saya menempatkan Witan Sulaiman, dan di posisi striker saya menempatkan Ramdan Sananta. Kemudian di posisi pemain bertahan ada Titan Agung, kemudian Irfan Jauri. Selanjutnya ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh. Itu adalah susunan pemain cadangan dari timnas Indonesia. Di sini saya tidak mengganti semua nama pemain inti saya menjadi nama-nama pemain timnas Indonesia karena tokennya lumayan, guys. Kalau diganti semua token saya habis. Jadi ya udah, beberapa pemain cadangan saja dan semua pemain inti cukup itu saja, dan formasinya 4-2-3-1 kurang lebih seperti ini. Dan ini hanya sebuah prediksi saja, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Semoga aja benar, tapi misalkan salah juga nggak apa-apa, namanya juga prediksi. Tapi kalau kemenangan semoga saja benar. Jadi saya berharap Indonesia menang minimal dengan skor 1-0, kalau bisa 5-0. Itu akan jauh lebih bagus. Oke, jadi untuk mengetahui taktik, strategi, dan formasi 4-2-3-1 timnas Indonesia bagus atau tidak, jadi kita harus melakukan laga uji coba. Kebetulan lagi ada event Piala Bersatu Sejarah Top 11. Nah, lawan yang akan kita hadapi yaitu Training Sport di fase keempat. Jadi semua manajer tahu bahwa kerja keras sebenarnya terjadi di lapangan latihan, dan pengalaman latihan yang baru menghadirkan lebih banyak kendali pada pengembangan pemain. Training Sport sesuai namanya, terlatih dengan baik dan siap untuk membuat ASB-mu kerepotan jika mereka menang.
Oke guys, langsung saja mari kita mainkan sesi gratis menghadapi Training Sports di fase keempat Piala Bersatu Sejarah Top 11. Dan jika kita lihat di sini bahwa mereka sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim kita Indonesia, dan jelas mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus daripada timnas Indonesia U22 pemirsa. Dan di sini saya menerapkan formasi 4-2-3-1, sedangkan Training Sports menerapkan formasi 4-2-4. Kita ngopi dulu guys. Kalau ngopi ada temannya rokok. Wih, kita akan menghadapi manajer asal Indonesia. Kalau dari namanya Heru Arif, kayak nama orang Indonesia. Apa betul? Mari kita lihat. Wah, betul, Heru Arif. Bangsa Indonesia, asal kota Jakarta dengan timnya Training Sports. Dan ya, saya penasaran siapa Anda sebenarnya. Apa benar ini adalah promotor untuk player top 11 Indonesia? Apakah betul? Kenapa harus Training Sport namanya? Apa mungkin karena orang Indonesia suka kali ya ngelatih pemain secara individu atau secara militer? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi namanya Training Sport. Menarik sih, cukup menarik. Oke, kali ini kita lihat serangan langsung dilakukan oleh Training Sport di menit ke-7. Berbahaya sekali, talent. Tendangannya masih melambung keluar lapangan. Sayang sekali penyelesaian yang tidak cukup bagus dari Training Sport di menit ke-8 pemirsa. Menit ke-12, serangan kali ini dilakukan oleh timnas Indonesia. Ada Dewangga di sana, umpan pada Witan Sulaiman. Cukup tenang, umpan jauh ke depan maksudnya yang dituju. Siapa di sana? Bagus sekali, bisa menerima bola dengan sangat baik. Tenang langsung dan luar biasa reaksi yang bagus dari Bano. Penghentian serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tadi tendangan yang cukup bagus dari jarak dekat, tapi sayang sekali penjaga gawang dari Training Sports bermain sangat luar biasa, menepis kulit bundar dengan sangat indahnya pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Training Sport. Umpan 1-2, ada Haris di sana, umpan terobosan masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Ferdinand. Menit 16, masih belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Skor masih 0-0. Serangan kali ini dilakukan kembali oleh Indonesia. Ada Ananda Raihan di sana, umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Witan Sulaiman. Oh, pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Kamani pemirsa. Tendangan bebas akan diberikan. Kali ini Ramadan Sananta ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 atas Training Sports di menit ke-20 pemirsa. Luar biasa penyelesaian yang sangat indah dilakukan oleh Ramadan Sananta. Indonesia kali ini membangun serangan kembali. Ada Ananda Raihan melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Fatur Rahman di sana, cukup tenang, umpan crossing bagus sekali, berbahaya. Lagi-lagi Ramadan Sananta hampir saja membuat 1 gol lagi pemirsa, tapi sayang tendangannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Training Sports pemirsa. Oke, kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang di babak pertama ini pemirsa. Kali ini Training Sports membangun serangan. Ada Palandi di sana, cukup tenang, ada Haris. Oh, Fatur Rahman melakukan pelanggaran yang sangat keras. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Palandi ancang-ancang, tendang langsung. Penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjaga gawang Indonesia, yaitu Hernando Ari, yang bermain sangat luar biasa ketika menghadapi Vietnam pemirsa. Indonesia kali ini masih unggul 1-0 atas tuan rumah. Ada Aris di sana, umpan pada Rohim, cukup tenang Rohim, bagus sekali Rohim, tendang langsung. Lagi-lagi bola berhasil diamankan oleh Hernando Ari. Penyelamatan yang sangat-sangat gemilang dilakukan oleh Hernando Ari untuk yang kedua kalinya pemirsa. Training Sports masih belum bisa menyamakan kedudukan. Kali ini Indonesia mendapat kesempatan dari tendangan sudut, umpan kepada siapa maksud ditunjuk, tanduk saja dan masih keluar lapangan. Sayang sekali tandukan Pratama Arhan masih tidak cukup bagus, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Training Sports. Kita lihat Hernando Ari bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini pemirsa. Ada Beckham Putra, umpan ke tengah, Ferdinand cukup tenang, umpan terobosan yang sangat baik. Sananta, sayang sekali Ramadan Sananta terjebak offside. Ya, tipis sekali kita lihat di sini. Umpan yang sangat luar biasa bagus, tapi sayang sekali terjebak offside Ramadan Sananta di menit 41 pemirsa. 1 kartu kuning diberikan untuk Fatur Rahman. Kita akan lihat di babak kedua, jika tidak ada perubahan skor lagi, kita harus mengganti strategi pemirsa. Kali ini Talam umpan crossing tidak cukup baik, masih bisa digagalkan oleh Dewangga. Menit 44, skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Paruh waktu, peningkatan performa terlihat dari pemain-pemain Training Sports di akhir babak pertama ini pemirsa, terutama Banov yang bermain sangat baik dengan nilai 7.
Ya, Hernando bermain cukup bagus dengan nilai 7,6. Kemudian Rizky Ridho juga bermain sangat luar biasa dengan nilai 76. Ananda Raihan 7.0. Kemudian Ferdinand juga 7,3. Selanjutnya ada Ramadan Sananta, ya bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Tapi sayang sekali Witan Sulaiman bermain tidak cukup bagus, jadi terpaksa saya harus menggantinya. Kali ini saya akan memasukkan Agung. Fatur Rahman kali ini akan bermain di posisi gelandang serang kanan, kemudian Agung akan bermain di posisi gelandang serang kiri. Ya, kita lihat apakah dengan perubahan ini kita bisa kembali mencetak gol ke gawang Training Sports di babak kedua ini pemirsa. Kali ini Rizky Ridho, Ferdinand, serangan balik cepat dilakukan oleh Indonesia. Fatur Rahman umpan terobosan, sayang sekali ya Sadi berhasil merebut bola dengan sangat bagus pemirsa. Menit 50 skor masih 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Agung masuk menggantikan Witan Sulaiman di menit 53. Tendangan sudut kali ini Fatur Rahman ancang-ancang. Umpan bersiapa masih bisa digagalkan. Wepa menyundur bola ke tempat yang aman. Kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang terus-menerus agar kita akan menekan lini pertahanan dari Training Sports. Oke. Tendangan sudut kembali, tanduk masih bisa digagalkan. Rohim menyingkirkan bahaya. Ya, cangkemnya garing guys. Oke. Setelah minum kopi, mulut saya kembali aman. Serangan kembali dilakukan, ada Ramadan Sananta lagi-lagi. Serangan yang dilakukan Indonesia masih bisa direbut dengan baik oleh pemain dari Training Sports di babak kedua ini pemirsa. Menit 67. Kali ini kita akan coba menerapkan gaya umpan panjang. Training Sports menyerang kembali, ada Falandi, Haris di sana melebar ke sisi sebelah kiri. Talem cukup tenang, umpan ke tengah, ada Haris di sana, tendang langsung, bagus sekali penempatan posisi yang dilakukan oleh Rizky Ridho, berhasil memblok tendangan keras yang dilakukan oleh pemain dari Training Sports. Penurunan performa dari pemain-pemain Training Sports terutama di posisi back sayap kiri mereka, yaitu Kamani yang bermain tidak maksimal. Kita akan coba menyerang dari sisi sebelah kanan pemirsa. Tanduk saja yang nyaris kita lihat, tandukan yang luar biasa, tapi sayang penjaga gawang Training Sports pemain sangat bagus. Helmi dia mendapatkan nilai 7,2 menggantikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Ada Bagas Kapa kali ini. Umpan pada Fatur Rahman, kembali pada Bagas Kapa. Umpan jauh ke depan maksudnya dituju, ada Agung di sana. Gol! Oh, sayang sekali Agung terjebak offside di menit 77. Umpan yang sangat-sangat baik, tapi sayang sekali Agung berada di posisi yang tidak tepat pemirsa. Gol dianulir oleh wasit, skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Kali ini Ferdinand umpan ke tengah, Ananda Raihan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Fatur Rahman di sana cukup tenang. Fatur Rahman, oh sayang sekali Kamani melakukan pelanggaran keras, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini Ramadan Sananta mengambil bola ancang-ancang, tendang langsung, dan sayang sekali penyelamatan yang gemilang. Ya, tendangannya memang tidak cukup keras yang dilakukan oleh Ramadan Sananta di akhir babak kedua ini pemirsa. Menit 82, kita untuk sementara masih unggul 1-0 atas tuan rumah Training Sports, dan masih belum ada perubahan skor di akhir babak kedua ini pemirsa. Menit-menit krusial kali ini. Training Sports kembali membangun serangan, ada Falandi di sana umpan ke tengah. Haris berbahaya. Ada Rohim di sana cukup tenang, masih bisa direbut dengan sangat baik oleh Ferdinand. Ya, kita berharap Training Sports tidak mencetak gol ke gawang tim kita. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengalahkan Training Sports dengan skor tipis 1-0. Ya, jelas di sini kita bisa melihat bahwa Training Sports sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim kita. Di sini sangat jauh sekali pemirsa. 115,6% berbanding 92%, dan kita datang dengan persiapan penuh untuk pertandingan ini. Kita cukup agresif dengan tackle kita di sana pemirsa. Oke, luar biasa pertandingan yang sangat baik, dan semoga saja Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan skor minimal 1-0 seperti ini agar pertandingannya bisa seru. Tapi saya harap lebih banyak gol, itu akan jauh lebih bagus. Dan kita lihat di sini untuk penguasaan bola, Training Sports unggul 53 berbanding 47. Sedangkan dari total tembakan Indonesia melakukan 14 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sedangkan Training Sports melakukan 9 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Dan untuk efisiensi tembakan sendiri Indonesia unggul 12-0. Kemudian untuk zona serangan sendiri Indonesia lebih banyak melakukan serangan dari area tengah, sedangkan Training Sports lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kanan pemirsa.
Ya, untuk kartu kuning masing-masing tim mendapatkan satu kartu kuning. Dan kita lihat di sini untuk umpan sempurna Indonesia unggul 82 berbanding 79, sedangkan dari total tackle kita lihat di sini Transfer sebenarnya melakukan lebih banyak tackle, 16 tackle, 7 pelanggaran, sedangkan Indonesia melakukan 15 tackle dan 16 pelanggaran. Itu berarti setiap tackle yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia berbuah pelanggaran. Bahkan ada satu yang bukan dari tackle. Jadi cukup unik. Kemungkinan dia ngeludahi lawan. Bisa jadi seperti itu, tapi semoga saja bukan. Dan untuk penyelamatan 7-5, sedangkan tendangan sudut 8-9, tendangan bebas 1-2. Dan satu gol dari Indonesia lewat dari situasi bola mati dari tendangan bebas Ramadan Sananta. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Hernando Ari. Semoga saja dia nanti bisa jadi man of the match di pertandingan menghadapi Thailand. Ya, semoga saja Hernando Ari bisa bermain maksimal di final nanti pemirsa. Oke. Kemudian kita lihat di sini beberapa pemain lain juga bermain cukup bagus, yaitu Rizky Ridho di posisi back tengah. Dan ya, striker kita juga Ramadan Sananta bermain sangat luar biasa, begitupun dengan Fatur Rahman dan juga Beckham Putra yang bermain sangat bagus. Kemudian Ferdinand dan Ananda Rehan di posisi back tengah, maksudnya di posisi gelandang tengah bermain sangat bagus. Tapi sayang sekali di sini kita lihat bahwa Kamani di posisi back sayap kiri dari Training Sport bermain tidak cukup bagus. Dia mendapatkan satu kartu kuning dan mendapatkan nilai 5,7. Padahal kita lihat di sini Helmi, penjaga gawang dari Training Sport, dia bermain sangat bagus. Begitupun dengan pemain-pemain lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Herman yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendukung tim saya di pertandingan yang sangat menarik ini. Dan semoga saja saya ucapkan, saya doakan, dan semoga harapan saya bisa menjadi kenyataan. Indonesia semoga bisa mengalahkan Thailand minimal dengan skor 1-0. Semoga saja minimal, tapi kalau lebih banyak gol itu akan jauh lebih bagus. Jadi itu adalah doa saya, semoga Indonesia kembali juara. Oke, jadi menurut teman-teman gimana nih? Gimana prediksi teman-teman? Kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang bisa diterapkan oleh timnas Indonesia di babak final nanti menghadapi Thailand? Ya, buat teman-teman yang punya prediksi sendiri, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Silahkan berbagi pengalaman mengenai taktik, strategi, dan formasi yang mungkin bisa diterapkan oleh timnas Indonesia di babak final SEA Games 2023. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11 dan terima kasih banyak untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.